Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang berakal, kalau dia nggak mampu mengemban amanah kekayaan, miskin itu lebih baik. Dan miskin itu bukan kekurangan. Miskin itu bukan kekurangan. Sebagaimana yang dipandang oleh orang-orang ahlu dunia. Justru aib itu kalau kau kaya atau pejabat tapi kau makan uang haram, itu aib. Miskin bukan aib. Wong Nabi kita yang mulia aja memilih miskin daripada kekayaan. Milih. Jadi Nabi itu bisa kaya, cuman nggak mau. Orang yang berakal itu lebih memilih kemiskinan daripada kekayaan. Maksudnya gimana ini? Apa kita semua disuruh miskin ya? Ulama berkata, orang itu punya tipe yang berbeda-beda. Apabila kekayaan membuat kita lalai kepada akhirat, kekayaan membuat kita banyak maksiat, maka orang yang berakal lebih memilih dia dalam kemiskinan daripada kekayaan yang membuat dia terjerumus dalam kehinaan dunia hingga akhirat. Ada hadis Nabi yang menyebut kadal fakru, kada itu ditakrib ya. Kadal fakru an yakuna kufro. Hampir-hampir orang miskin itu akan terjerumus dalam kekufuran. Makna kufur di sini adalah ingkar, kufur nikmah, atau kufur dalam segi keimanan. Maka setiap orang harus memiliki pilihan yang terbaik buat dirinya. Kita ini sebaiknya miskin atau kaya? Kalau kita kaya, bersyukur. Kita kaya, nggak maksiat, uangnya manfaat, kaya lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi yang menyebutkan dhahaba ahlud duthur bil ujur, ganjaran dipek wong sugi-sugi ya Rasulullah. Entek wis gak oleh apa-apa. Kenapa? Mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, tapi mereka sedekah, kami nggak bisa. Nah, berarti kan enak orang kaya. Kekayaannya apabila dipakai untuk kebaikan, kaya lebih baik. Tapi kalau kekayaan yang kenyataannya sekarang justru membuat kita banyak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak menempatkan harta pada tempatnya, maka orang kaya seperti itu kayak ngeruk tempat semakin dalam di neraka. Mending buat dia itu miskin. Ketika miskin ngaji, ketika miskin sholat jamaah 5 waktu. Begitu kaya bangun masjid bisa, malah nggak pernah ke masjid. Berarti buat dia miskin lebih baik. Nah, kita lebih mementingkan dunia kepada akhirat. Apa itu? Kita tahu mungkin buat diri kita miskin lebih baik, tapi kita memilih kaya, akhirat mlebu neraka gak apa-apa, sing penting ojo melarat di dunya. Nah, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Kita gadaikan akhirat kita demi dunia yang sementara. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang berakal, kalau dia nggak mampu mengemban amanah kekayaan, miskin itu lebih baik. Dan miskin itu bukan kekurangan. Miskin itu bukan kekurangan.
sebagaimana yang dipandang oleh orang-orang ahlu dunia. Miskin itu bukan aib. Justru aib itu kalau kau kaya atau pejabat tapi kau makan uang haram, itu aib. Miskin bukan aib. Wong Nabi kita yang mulia aja memilih miskin daripada kekayaan, milih. Jadi Nabi itu bisa kaya, cuman nggak mau. Pilihnya pas-pasan. Kalau kita kan nggak milih, miskin nggak milih, kepilih. Ya. Jadi makanya kata ulama, miskin ikhtiari, miskin itirori, miskin pilihan, miskin kepepet. Nah kita ini kebanyakan kalau miskin yang memang kepepet darurat sudah, memang miskin, mau kalau bisa kaya kaya. Jangan apa? Kalau kita kaya, kita tambah dekat sama Allah, kaya lebih baik. Kamu bawa manfaat sana sini. Kamu lagi bangun tempatmu di surga semakin tinggi dengan sedekah, dengan ini dan lain-lain. Tapi kalau sebaliknya, kau kaya, lupa akhirat, maksiat, lebih baik kau miskin. Wis buangin dunyamu, miskin luwih afdol. Dan itu bukan aib, kemiskinan bukan aib. Banyak saya baca kitab hadis, ada namanya Al-Qaulul Hadith. Itu kalau tidak salah yang menyarahkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu tentang hadis-hadis dan keutamaan. Di situ banyak keutamaan miskin ada. Keutamaan kaya nggak ada. Yang ada keutamaan loman, dermawan ada. Jadi kalau kaya saja itu tidak ada keutamaannya. Keutamaan kalau kaya, dermawan. Kemudian miskin, keutamaan fadlul fakri, keutamaan miskin. Tapi dengan dua syarat. Orang miskin itu baik, syaratnya dua. Satu, iffah. Apa iffah? Menjaga kehormatan. Masih melarat, tapi jaga harga diri. Gak ini. Gak utang ngono, utang gini, utang kano, utang gini. Yang kedua, sabar. Gak pernah mengeluh. Gak pernah mengeluh. Jadi walaupun dia itu pas-pasan, dia nggak pernah, kalau nggak kepepet banget itu nggak pernah minta orang, nggak pernah ini. Yang kedua, sabar. Sabar itu nggak mengeluh. Jangan kita dikasih kemiskinan ngeluh, wis pelarat, gak oleh keutamaan. Dengan kau mengeluh itu apa terus rekeningmu nambah? Kalau kau sabar atas kemiskinanmu dan kau jaga harga dirimu, kamu termasuk golongan tadi itu, keutamaan orang miskin. Ada keutamaan miskin. Saya pernah kutip gitu. Nah ini monggo didengarkan. Kelihatannya orang miskin dapat banyak kabar gembira dengan keutamaan-keutamaan miskin yang disampaikan Rasulullah. Ya. Nah, ini bab fadilatul fakri, keutamaan miskin. Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya, cinta orang miskin itu akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah, benci kepada orang miskin akhlaknya Firaun. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang miskin. Ya, nggak boleh. Oh niki wis melarat kakek ngomong, jawaban Firaun. Sebab tidaklah orang membenci menghina miskin kecuali Firaun. Kalau Nabi, enggak. Hubbul fuqara, cinta fakir miskin, akhlaknya Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftah. Miftahul jannah, hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu ada kuncinya. Kuncinya surga mencintai orang miskin dan mencintai orang fakir. Kenapa? Li sobrihim, karena mereka sabar dengan kemiskinannya. Hum julasa Allah Ta'ala yaumal qiyamah, dan orang miskin di dunia
mereka teman dekat atau teman duduk orang dekatnya Allah nanti di hari kiamat. Keutamaan. Jadi keutamaannya orang miskin apa? Julasa Allah yaumul kiamah. Tidak ada keutamaan ini buat orang kaya. Wa qala innallaha yuhibbu abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif abal iyal. Allah cinta kepada hambanya mukmin yang miskin, muta'affif, tapi jaga harga dirinya. Kak ngene. Kak utang rono, utang rini, gali lobang tutup lobang, gali lobang tutup lobang. Ya, pinjol kono nyine, pinjol ini. Ndak ifah. Terus abal iyal, dia punya anak yang harus dinafkahi. Banyak orang yang kayak gitu, hamnya, sumpeknya nyari rezeki dia ini semua itu ibadah. Wa qala ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun faman katamaha atau faman katamahu kana ibadah. Kemiskinan itu amanat. Barang siapa yang menyembunyikannya berarti dia telah beribadah, kana ibadah. Jadi orang miskin itu jangan ditunjuk-tunjukkan kemiskinannya. Ya, ono status screenshot rekening. Garek duit garek 20.000 terus dikasih status. Ini ndak nut. Orang kalau dikasih ujian kemiskinan yang sabar, jangan ngeluh sana sini. Ya. Barang siapa yang menyembunyikan ibadah, waman bahabihi, ngumbar kemiskinannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin. Ya. Berarti orang tersebut, ya, baha itu apa? Dohar. Ya, menampakkannya, ya. Berarti dia mengeluh, ngerepoti, mengeluh kepada saudaranya muslim, gak ada ibadahnya. Ya. Maknanya ayyiqalladahum kulfah atau si'ah alaihi. Ala kulli hal. Ini cuman sekedar satu. Jadi intinya orang miskin itu bukan aib selama sabar dan jaga harga diri. Tapi kalau miskin, ngeluh, nggak sabar, protes sama Allah dan lain-lain, ya nggak ada keutamaannya yang seperti itu. Nah, sekarang kita tahu diri, sebaiknya kita ini kaya atau miskin. Kalau kita miskin ke masjid, terus kaya ke diskotik, ya mending melarat aja kok. Ya. Kan tak delok-delok atau nang masjid, saya nang diskotik, karaoke tok, iya. Pesena banyak, ya, lancar. Akhirnya kayak gitu, mending kon melarat toh, kon selamat akhirat. Yang parah lagi sudah miskin, judi online, la haula wala quwata illa billah. Iki wis melarat, ya, miskin nggak tahu diri. Nauzubillah.